Dan sebagai imbalannya akan diserahkan dua orang putri Tumapel, yaitu Tribhuwaneswari dan Gayatri. Kisah serangan Mongol terhadap Jawa juga tercantum di dalam catatan sejarah dinasti Yuan yang telah diterjemahkan oleh William Peter Grunewald. Dalam kurun tahun 1293, Kubilai Han dari dinasti Yuan atau Mongol mengirim pasukannya untuk memberi balasan kepada Raja Kertanegara, Raja Singasari yang telah berani menghina dan merusak muka utusannya, Mengki. Pasukannya terdiri dari 20.000 orang tentara yang direkrut dari Hokkien, Kiangsi, dan Hukuang. Setelah pasukan yang dipimpin oleh Sihpi, Kaohsing, dan Ikemese tiba di Tuban, mereka segera memasuki Kali Sedayu dan Kalimas. Akan tetapi mereka justru berhasil dibujuk dan dikelabuhi oleh Raden Wijaya agar bersedia membantunya menggulingkan Jayakatwang di Kediri. Menurut Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harsawijaya, pasukan Mongol diundang oleh Arya Wiraraja untuk membantu Raden Wijaya mengalahkan Kediri dengan imbalan dua orang putri untuk diberi istri Kaisar Mongol Kubilai Han. Sedangkan naskah Negara Kertagama hanya diberitakan kerjasama Raden Wijaya dengan pasukan Mongol secara singkat. Negara Kertagama dan para raton sama-sama menyebut pasukan Mongol sebagai bangsa Tartar. Di situ dikisahkan, Arya Wiraraja meminta bantuan Raja Tartar agar bersedia membantu Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang. Dan sebagai imbalannya akan diserahkan dua orang putri Tumapel, yaitu Tribhuwaneswari dan Gayatri. Kisah serangan Mongol terhadap Jawa juga tercantum di dalam catatan sejarah dinasti Yuan yang telah diterjemahkan oleh William Peter Grunewald dalam bukunya Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Source pada tahun 1880. Di dalam kronik Cina tersebut, nama-nama Jawa tertulis dalam ejaan Cina, antara lain Kertanegara disebut kata Malaka, Raden Wijaya disebut Tuhan Pijaya, Jayakatwang disebut Haji Katang, Gelang-gelang disebut Kalang, Daha disebut Taha, Tumapel disebut Tumapan, Tuban disebut Tupingsu. Pada mulanya tentara Kediri sempat menyerang lebih dulu ke Majapahit dari 3 jurusan, namun kemudian dapat dipukul mundur oleh pasukan Mongol. Raden Wijaya yang dibantu pasukan Mongol ganti menyerang Jayakatwang di Kediri pada tahun 1293. Dalam pertempuran tersebut, Sora bertugas menggempur benteng selatan dan berhasil membunuh Patih Kediri, Kebo Mundara. Sedangkan Ranggalawe yang menyediakan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan tempur Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang ikut di dalam pasukan yang menyerang benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sanggara Winotan. Sesudah Kediri berhasil dikalahkan, Raden Wijaya mohon diri untuk kembali ke Majapahit. Ikemese dan Sihpi mengizinkan, bahkan memberikan 200 orang tentara Mongol sebagai pengawal. Sedangkan Kaohsing yang sempat curiga tidak kuasa menentang keputusan atasannya. Setelah itu Raden Wijaya pun berbalik menyerang pasukan Kubilai Han yang tengah berpesta merayakan jatuhnya Kediri. Dalam pertempuran itu, Sora dan keponakannya, Ranggalawe, bertindak sebagai pembantai tentara Mongol. Walau berhasil dipukul oleh Raden Wijaya, pasukan Mongol pada akhirnya berhasil meninggalkan Jawa dengan membawa pulang lebih dari 100 orang tawanan, peta, daftar penduduk, surat bertulis emas dari Bali, dan barang berharga lainnya yang bernilai sekitar 500.000 tahil perak. Mereka juga sempat menghukum mati Jayakatwang dan putranya, yaitu Arda Raja, di atas kapal. Dan sesampainya di Cina, Ikemese dan Sihpi diganjar dengan hukuman mati karena dinilai gagal menjalankan tugas. Sementara itu di Jawa banyak pula pasukan Mongol yang ditawan atau dengan sukarela memilih tinggal daripada harus melakukan pelayaran kembali ke daratan Tiongkok yang keras dan berbahaya, serta menghindari ganjaran akibat gagalnya misi penghukuman. Selain menjadi pertanda dimulainya era Majapahit, pada masa ini juga terjadi pengalihan teknologi Tiongkok secara besar-besaran ke Jawa, terutama teknologi pembuatan kapal, senjata api atau bubuk mesiu, dan uang. Orang-orang dari Tiongkok yang tertinggal setelah gagalnya invasi pasukan Mongol
pada akhirnya turut memainkan peranan penting dalam memajukan perdagangan untuk kurun waktu yang lama. Sebagai kekuatan maritim, Majapahit juga segera mengalami kemajuan pesat dan mengandalkan pelaut, nahkoda, dan pemilik kapal yang hafal rute-rute pelayaran di Asia Tenggara. Di dalam buku surat kepada putrinya, Indira Gandhi, Glimpses of World History, Jawaharlal Nehru mengatakan, sesungguhnya ekspedisi Tiongkok akhirnya menjadikan Jawa atau kemaharajaan Majapahit lebih kuat. Ini disebabkan karena orang Tionghoa mendatangkan senjata api ke Jawa, dan agaknya dengan senjata api inilah datang kemenangan berturut-turut kepada Majapahit. Orang-orang Tionghoa yang mengawini perempuan-perempuan setempat dan beranak pinak di Jawa kemudian juga mengajari penduduk setempat cara-cara membuat batu bata, genteng, teknologi pertanian, serta memperkenalkan bibit-bibit palawija. Mereka mengembangkan budidaya tanaman kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, semangka, dan nila atau tarum untuk dijadikan bahan pewarna. Demikian juga cara menjahit pakaian, membuat tahu, penyulingan arak dari beras yang difermentasi, serta yang lainnya. Sehingga boleh dikatakan bahwasanya orang-orang Tionghoa pada saat itu justru hidup tanpa sedikit pun mengalami resistensi dari penduduk setempat. Setelah berhasil menggulingkan Jaikatuang dan mengusir pasukan Mongol, tanggal pasti yang digunakan sebagai hari kelahiran Raja Majapahit diambil dari waktu penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu bertepatan pada tanggal 10 November tahun 1293. Raden Wijaya naik tata dengan nama resmi Sri Kertarajasa Jayawardhana. Mengenai silsilah Raden Wijaya, menurut Pustaka Raya-Raya Ibumi Nusantara, Lembutal atau Dia Singamurti yang disebut sebagai orang tua Raden Wijaya adalah putri dari Mahisa Campaka, putra Mahisa Wongateleng, putra Ken Arok yang merupakan pendiri dari kerajaan Singasari. Lembutal menikah dengan Rakeyan Jayadharma, putra Prabu Guru Dharma Siksa, raja kerajaan Sunda Galuh yang memerintah tahun 1175 hingga 1297. Dari perkawinan tersebut lahir Raden Wijaya. Pada masa itu, Rakeyan Jayadharma menjadi putra mahkota yang berkedudukan di Pakuan. Akan tetapi ia meninggal dunia karena racun. Sepeninggal suaminya, dia, Lembutal, membawa Raden Wijaya pergi dari Pakuan. Keduanya lalu menetap di Singasari, negeri kelahiran Lembutal. Dengan demikian, naskah tersebut menunjukkan kalau Raden Wijaya memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi, kisah yang lain terdapat di dalam naskah Nagara Kertagama yang mengatakan dia Lembutal bukan seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki. Disebutkan bahwa ayah Raden Wijaya bernama Lembutal, putra Narasingamurti. Lembutal juga dikisahkan sebagai seorang perwira Yuda, pemimpin perang yang gagah berani. Sementara itu, para raton yang juga berkisah tentang sejarah Majapahit menyebutkan Raden Wijaya sebagai putra Narasingamurti. Di antara naskah-naskah itu, kiranya Negara Kertagama yang paling dapat dipercaya, karena naskah ini ditulis tahun 1365, atau hanya berselang 56 tahun sejak kematian Raden Wijaya. Berita dalam Negara Kertagama juga diperkuat oleh prasasti Balawi yang diterbitkan langsung oleh Raden Wijaya sendiri pada tahun 1305. Dalam prasasti itu, Raden Wijaya mengaku sebagai anggota asli Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang menurut para raton didirikan oleh Ken Arok, penguasa pertama kerajaan Singasari. Setelah Majapahit berdiri sebagai kerajaan, dari prasasti Kudadu tahun 1294, diketahui Arya Wiraraja kemudian menjabat sebagai pesangguhan yang bergelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka. Kemudian seorang menjabat sebagai Rakrian Demung, seperti disebutkan dalam para raton. Namun, berita di atas juga dianggap kurang tepat sebab di dalam prasasti Sukamrata dari tahun 1296 tertulis nama Rakrian Demung Majapahit adalah Empu Renteng. Sedangkan Empu Sora menjabat sebagai Rakrian Patih Ridaha atau Patih Bawahan di Daha atau Kediri. Dan Ranggalawe, menurut Kidung Ranggalawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan, ia diangkat sebagai Adipati Tuban yang merupakan pelabuhan utama di Jawa saat itu. Namun dalam prasasti Kudadu yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit pada masa awal berdirinya, ternyata tidak tercantum
nama Ranggalawe, melainkan nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Sedangkan menurut para raton, Arya Adikara adalah nama lain Arya Wiraraja. Sedangkan prasasti Kudadu menyebut dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang tokoh yang berbeda. Profesor Slamet Mulyana mengidentifikasi Arya Adikara sebagai nama lain Ranggalawe. Mengingat di dalam tradisi Jawa ada istilah nunggak semi, yaitu nama ayah kemudian dipakai oleh anak. Jadi, nama Arya Adikara yang merupakan nama lain Arya Wiraraja kemudian dipakai sebagai nama gelar Ranggalawe ketika dirinya diangkat sebagai pejabat Majapahit. Dalam prasasti Kudadu, ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pasangguhan, yang masing-masing bergelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja, Magapramuka, dan Rakrian Mantri Dwi Parantara Arya Adikara. 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit di tahun 1293, menurut naskah para raton, pasukan Kebo Anabrang yang pada tahun 1275 dikirim oleh Kertanegara ke Sumatera tiba kembali di Jawa. Pasukan tersebut membawa dua orang putri bernama Dara Jingga dan Dara Petak, yang dimaksudkan sebagai persembahan untuk Raja Kertanegara. Dan dikarenakan Kertanegara sudah tewas akibat serangan Kediri, maka Raden Wijaya dianggap sebagai penguasa yang berhak atas kedua putri tersebut. Namun, Raden Wijaya yang memilih Dara Petak sebagai istri. Dari perkawinan ini kemudian lahir Raden Kalagemet. Sedangkan Dara Jingga diserahkan kepada Atuayat Brahma, seorang pejabat Singasari yang dulu dikirim ke Sumatera pada tahun 1286. Pasangan Dara Jingga dengan Atuayat Brahma memiliki putra bernama Tuanku Janaka Warmadewa alias Mantrolot. Tuanku Janaka juga dikenal sebagai Aditya Warman, yang di kemudian hari menjadi Raja Pagar Luyung di Sumatera. Menurut kronik Cina, pasukan Mongol yang dipimpin Ike Mese meninggalkan Jawa pada tanggal 24 April 1293, sehingga dapat diperkirakan pertemuan antara Raden Wijaya dan Dara Petak terjadi tanggal 4 Mei 1293. Dara Petak pandai mengambil hati Raden Wijaya, sehingga dijadikan sebagai Sri Tinuhengpura atau istri yang dituakan di istana. Padahal menurut negara Kertagama, Raden Wijaya sudah memiliki 4 orang istri yang semuanya putri Kertanegara. Pengangkatan Dara Petak sebagai istri tertua mungkin karena hanya dirinya saja yang melahirkan anak laki-laki, yaitu Jayanagara. Sedangkan menurut negara Kertagama, ibu Jayanagara bernama Indraswari. Nama ini dianggap sebagai gelar resmi sekaligus nama Jawa dari Dara Petak. Dalam prasasti Kartarajasa tahun 1305, Jayanagara disebut sebagai putra Tribuwaneswari, permaisuri utama Raden Wijaya. Dari berita tersebut, dapat pula diperkirakan bahwasanya Jayanagara adalah anak kandung Indraswari alias Dara Petak, yang kemudian menjadi anak angkat Tribuwaneswari, sehingga ia dapat menjadi putra mahkota Majapahit.